Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala azza wa jalla Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat asar dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji dan nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita yang saat ini sedang berada di musola Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau dalam keadaan sehat alfiat. Alhamdulillah. Ini semua atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk duduk belajar, ya, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang berkat melalui tangan beliau yang mulia kita bisa merasakan indahnya Islam dan nikmatnya iman. Alhamdulillah. Dan semoga salawat serta salam itu juga turun kepada para istrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di akhir-akhir ini kita banyak menemui, ya, semangatnya kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah, ya, mempelajari ilmu, mempelajari agama Islam. Alhamdulillah. Akan tetapi ada yang perlu kita perhatikan, ikhwah, ya, karena ilmu ini kelak akan ditanya oleh Allah, ya. Al ilmu hujjatun lak au alaik. Ilmu itu bisa menjadi hujah, menjadi pembelamu nanti di hadapan Allah. Atau sebaliknya, ilmu ini akan menuntut kita, ya. Jangan sampai kita berilmu tapi malah kita mendapatkan dosa. Maksudnya seperti apa? Ya, kita berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, ya. Alhamdulillah, kita sudah tahu cara sholat, ya, kita cara beribadah kepada Allah dengan benar. Alhamdulillah, kita sudah paham. Akan tetapi masih ada yang perlu kita perhatikan lagi, ya, yaitu kotoran-kotoran yang dapat merusak hati kita, ya, yang dapat merusak amal soleh kita, ya. Mungkin teman-teman masih asing, ya, dengar kata tazkiyatun nufus, yang artinya adalah penyucian jiwa, ya. Ini di kalangan kaum muslimin ada banyak versi tentang tazkiyatun nufus. Penyucian jiwa ini seperti apa? Adapun yang kita bahas, ya, kedepannya nanti tentang sombong, ujub, ya, riya, sum'ah. Nah, itu yang akan kita bahas. Penyakit-penyakit seperti ini yang dapat mengotori hati kita, ya. Mau beramal, terjangkit penyakit sombong, terjangkit penyakit riya. Nah, ini repot nanti. Insyaallah akan kita pelajari nanti, ya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, ya. Nikmat iman dan nikmat Islam.
Yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat merasakan manisnya hidup di dunia. Yang membedakan kita dengan orang non-muslim adalah iman dan Islam tadi. Bekerja, mereka juga bekerja, ikhwah. Ya. Menikah, mereka juga menikah. Akan tetapi yang membedakan itu iman di hatinya. Iman kita kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab Allah. Dan itulah yang membedakan kita. Kalau kita sudah memiliki iman dan terlahir dalam keadaan Islam, itu sebuah nikmat yang besar, ya. Dan nikmat yang lain, kita diberikan nikmat sehat. Kita ini baru kerasa nikmat sehat kapan? Ketika sakit. Baru kerasa. Dipikirnya enak Pak tidur di rumah sakit ini. Kelas VVIP pun nggak enak ya dokter ya? Betul ya? Kalau sakit maksudnya. Kalau lagi sakit di kelas berapapun tentu nggak enak. Pengennya pulang aja, ya. Baru kerasa dia nikmat sehat ini, ya. Dan sehat itu mahal, ikhwah. Bukan sakit yang mahal. Ya, mau sehat ini, mau menjaga kesehatan kita ini yang membutuhkan waktu, ya, membutuhkan biaya. Ya kalau sakit ya lebih mahal lagi gitu, ya. Kalau kita diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, itu sebuah nikmat yang besar dari Allah yang patut kita syukuri. Dan dua nikmat ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Ya. Lagi ada waktu luang, sibuk, bingung mau ngapain. Scroll ya sosial media, akhirnya habis waktunya. Padahal banyak sekali amal solih yang dapat dia kerjakan. Berzikir ya, zikir pagi petang, habis subuh kadang bingung mau ngapain. Akhirnya sambil rebahan, main sosmed. Ba'da asar gitu juga, mau ngapain ya. Bingung akhirnya apa? Buka sosmed lagi, scroll lagi. Padahal banyak amal solih yang dapat dia kerjakan, ikhwah. Zikir ya, membaca Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, surat-surat pendek. Ini banyak waktu luang yang terbuang jika seperti itu. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Di antara makna dari tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya. Itu artinya mensucikan. Tazkiyatun nufus artinya mensucikan, ya. Mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang mencerminkan budi pekerti yang mulia. Dan menyucikan hati seseorang dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati. Ya, kalau ada orang yang susah dinasihati, Pak, itu biasanya udah keras hatinya, udah nggak bisa nerima nasihat lagi dia. Ya, dan ini hatinya kotor berarti. Adapun orang yang dengar ceramah sedikit, dia yang menyentuh hati, yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian tentang berbakti kepada orang tua, ada yang langsung menangis dia. Ini lembut hatinya, Pak. Ya, dengar pedihnya azab neraka, dia nangis. Sedih hatinya. Takut. Nah, ini hatinya masih dalam keadaan fitrah, masih lurus. Ya. Adapun yang biasa-biasa aja malah ketawa-ketawa, ini ada penyakit di hatinya, Pak. Penyakit hati itu ya bukan yang medis ya, yang dibahas di sini ya. Ya seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Sombong, ya, riya, ujub, sum'ah, pengen didengar. Ini penyakit-penyakit hati. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita bahas penyakitnya, nanti insya Allah ada obatnya nanti. Ya, apa kiat-kiat untuk menyembuhkan hati yang sakit? Ya, karena kajian ini cukup panjang, kitabnya cukup tebal ini. Karena kitab saya belum datang, jadi pakai PDF dulu. Ya. Dan kalau hatinya sudah kotor, ya, sudah sakit, itu dia akan mudah untuk melakukan maksiat, berbohong, ya, berjudi, berzina, ya, kemudian mencuri, membunuh, menggibah. Ya. Ini sesuatu yang biasa bagi dia. Ya, gibah itu gosip. Kalau bahasa Jawanya ngerasani tanggane. Ya, tetangganya beli ini, beli AC, dia yang kedinginan. Ya. Nah, ini kemudian dia ngomongin tetangganya, ini gibah kalau bahasa Arabnya. Gibah itu engkau mengatakan sesuatu
yang seandainya saudaramu itu mendengarnya dia tidak suka. Membicarakan tentang saudaranya yang seandainya saudara ini seandainya saudara ini mengetahui, maka dia tidak suka. Contoh, lihat tetangga kita beli mobil baru. Betul, mobilnya baru, alhamdulillah. Kemudian ada si A bilang, dia itu beli mobil itu hasil korupsi itu. Kalaupun memang dia hasil korupsi, ya, nggak ada hak si orang ini untuk mengatakannya. Kemudian nggak suka. Kejadian ini, ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang definisi ghibah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika itu benar-benar terjadi padanya? Kalau memang itu terjadi, maka kau sudah menggibahinya. Apabila itu tidak terjadi pada saudaramu, maka kau sudah berdusta atas nama dia. Saudara yang tetangganya ini ternyata beli mobil dari hasil warisan misalnya. Kan halal, boleh. Silahkan mau beli apa. Ya. Karena berprasangka buruk tadi akhirnya jatuh pada ghibah. Dan ini dosanya seperti apa? Seperti makan bangkai saudaranya. Ya. Di akhirat itu dosanya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jangankan makan bangkai saudara, Pak. Lihat bangkai hewan aja kita udah jijik rasanya. Apalagi suruh makan. Nah, ini hati-hati yang suka ngerasani tanggane atau ghibah ya. Ini hati-hati. Tazkiyatun nufus itu banyak ya. Maksudnya sudah ada di zaman dahulu ya, di zaman para sahabat ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh setelahnya itu sudah ada ya. Cara-cara untuk penyucian jiwa. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yazakkikum wa yu'allimukum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul ya di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Nah, ini dalil bahwa Al-Qur'an itu perkataan Allah, bukan makhluk, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu. Wa yuzakkikum, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ya, Rasulullah SAW itu penutup para nabi. Semua ajaran dari Allah Subhanahu wa taala sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada lagi ajaran setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bilang, sholat zuhur ini 5 rakaat, itu berarti dia tersesat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Agama Islam ini sudah lengkap. Dari masuk kamar mandi sampai pembagian harta warisan itu sudah diajarkan dalam Islam. Cuman kitanya aja yang malas belajar, Pak. Ya. Cuman kitanya aja yang nggak mau belajar. Belajar adab-adab di kamar mandi, ya, adab-adab tidur, adab-adab naik kendaraan. Ya. Yang penting kan saya nggak syirik, Mas. Betul, dia tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Allah, tapi akhlaknya buruk. Ya, dia jangan sampai dibilang nggak punya adab. Ya. Adabnya kurang baik. Akhirnya apa? Buah ilmu adalah amal. Kalau ilmunya bagus, pasti perbuatan juga bagus. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Apa itu hikmah? Sudah kita pelajari, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah adalah zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, seperti orang yang melakukan kesyirikan. Jelas dia sudah berbuat zolim. Berbuat zolim pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan adalah sebesar-besarnya kezoliman. Hakikatnya apa?
Hakikat dari tazkiyatun nufus. Kenapa kita harus mempelajarinya? Ya, kalau kita mempelajari tazkiyatun nufus, ya, hati kita akan terasa tentram. Hati kita akan tentram, nyaman, aman, dan bersih. Akan bersih. Tidaklah seseorang akan selamat pada hari kiamat kecuali orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat, hati yang salim. Hati yang selamat dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian. Ujian apa? Ujian yang ada di hatinya. Ya, karena nanti akan kita bahas. Karena jiwa kita ini condong kepada yang enak-enak. Daripada duduk di majelis ilmu, lebih enak di rumah. Biasanya kalau kajian ini ba'da maghrib. Ba'da maghrib ini quality time sama keluarga. Bisa nggak kita mengalahkan hawa nafsu kita ini? Ya, kita keluarkan motor kita, kendaraan kita untuk ke masjid, duduk mendengarkan kajian. Daripada kita di rumah, ya, kumpul sama keluarga. Tapi Ustaz, saya kan kerja, Ustaz. Kerja dari pagi sampai sore, Ustaz. Jadi ba'da maghrib inilah waktu yang pas untuk ngobrol sama keluarga. Inilah yang disebut dengan fitnah dunia. Ya, kita disibukkan dengan hal yang mubah, akhirnya meninggalkan hal yang wajib. Yang mana yang wajibnya? Menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Dalam Al-Quran banyak kok dalilnya. Bahwa anak, istri, harta itu fitnah. Ujian untuk kita. Jangan dikira yang banyak uangnya itu bukan nggak diuji, Pak. Itu lagi diuji sama Allah. Ada orang yang diuji dengan kurangnya harta. Ada orang yang diuji dengan banyaknya harta. Ini ujian semua ini, ya. Yang membuat kita tidak sempat untuk belajar. Capean, sore capean, akhirnya maghrib nggak sempat lagi untuk ke masjid mendengarkan kajian. Ini fitnah, ya. Tapi kalau kita mau mempelajari tazkiyatun nufus, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan bersih. Ya, hati kita akan nyaman. Nyaman dengan apa yang sedang kita kerjakan. Ya, tenang. Ya, kalau rezeki itu, Pak, ya. Kalau dibilang ini, kalau bahas masalah rezeki, Pak, ya. Mau dia kerja dari pagi sampai sore, ya, berkeringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau jatah rezeki dia hari itu cuma segitu, ya, maka nggak bisa naik lagi, Pak. Ada orang yang cuma tiduran di rumah, ya, posting-posting aja, duit masuk ke rekeningnya. Banyak yang seperti itu, ya. Zaman sudah canggih sekarang. Ada yang buka warung 24 jam, nggak kaya-kaya, kayak gitu aja. Ya karena jatah rezeki dia udah segitu. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, dunia itu cukup di tangan aja. Jangan masukkan ke hati. Paham maksudnya, ya? Dunia cukup di tangan, jangan masukkan ke hati. Biar hati kita nggak condong kepada dunia. Kalau akhirat tujuan kita, ya udah, kita kerja seadanya aja. Maksudnya sewajarnya. Nggak usah jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi kepala, ya, banting tulang sana sini. Repot nanti. Akhirnya nggak sempat belajar. Wah, Ustaz, nanti kan saya kalau punya uang pengen mondoin anak, misalnya gitu. Pengen nyekolahin anak ke sekolah Islam, silahkan, boleh. Tapi pondasi awalnya siapa? Orang tua. Kita belajar dulu, ya, kita soleh dulu, belajar untuk soleh, baru kita mengajarkan pada anak-anak kita. Sekolah itu hanya meneruskan. Jangan kayak sekolah jadi bengkel. Anaknya nggak tertib di rumah, ya. Masukkan ke sekolah, pokoknya keluar dari sekolah ini harus hafal Quran. Nah, nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, nggak bisa seperti itu. Luangkan waktu untuk mempelajari agama Allah. Ini kunci kebahagiaan di dunia sebenarnya. Ya. Kalau nggak percaya, coba praktekin, Pak.
sore belajar, ya, kalau bisa ajak istri, ajak anak, pulang kajian, makan bakso atau makan sesuatu yang disukain lah. Itu Masya Allah, nikmat sekali ya. Ini harus disempatkan. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Luangkan waktu, jangan sampai menunggu waktu luang. Kalau dibilang sibuk, ya semuanya sibuk Pak. Ada kerjaan semua. Karena tazkiyatun nufus, penyucian jiwa ini adalah pondasi ya, pondasi untuk hati kita, untuk memurnikan jiwa kita. Ya. Jadi banyak dalil-dalilnya ya tentang tazkiyatun nufus, tentang keutamaan mempelajari tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Urgensinya apa? Pentingnya apa kita mempelajari tazkiyatun nufus ya? Ada beberapa hal tentang urgensi tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perilaku dan perbuatan manusia itu sangat tergantung pada kondisi hati. Perilaku dan perbuatan itu sangat tergantung pada kondisi hati yang ada di dalam dirinya. Apabila hatinya bersih, hatinya baik, ya, maka perilakunya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau hatinya buruk, ya, kotor, maka perbuatan juga akan jadi kotor. Suka menggunjing, ya, menggibah, berbohong. Nah ini mudah dia melakukannya. Karena sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW, di hati kita ini ada mudghah, sebuah gumpalan, ya, gumpalan di dalam jiwa kita ini, ya. Kalau dia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau dia buruk, maka seluruh tubuhnya akan jadi buruk. Apa itu? Yaitu hati. Hati. Kalau hatinya ini baik, maka semuanya akan jadi baik. Karena perbuatan kita, ya, perbaikan diri dan perilaku kita harus dimulai dalam diri kita, ya. Karena bisa dirubah Pak. Sesuatu yang buruk ini pasti bisa dirubah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma binafsihim." Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu, ya, keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya pada diri mereka sendiri. Ya mungkin yang hati kita suka hasad, ya. Hasad itu apa ya? Bahasa gampangnya hasad itu bukan iri, lebih dari iri, Mas. Iri dengki mungkin ya bahasa Indonesianya. Yaitu hasad, engkau melihat, engkau tidak suka saudaramu mendapatkan nikmat dari Allah. Stop, bukan cuma sampai situ aja. Kau tidak suka saudaramu mendapat nikmat dari Allah dan kau berharap nikmat itu jatuh pada dirimu. Ini namanya hasad. Dia nggak suka nih tetangganya beli kulkas baru nih. Seharusnya aku yang dapat kulkas itu. Seharusnya Allah itu kasih rezeki itu ke aku, bukan ke dia. Nah, ini namanya hasad. Kalau ada berpikiran seperti itu, maka hatinya sudah kotor, Pak. Hatinya ini berpenyakit ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu." Kalau kita mengatakan perbuatan yang benar, yang baik, ya, maka Allah akan memperbaiki juga amalan-amalan kita. Karena yang sering melakukan kesalahan itu apa, Pak? Lisan. Ya. Ada sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau tidak salah kalimatnya adalah, "Man kasuro kalamuhu
kathura syaqatuhu. Waman kathura syaqatuhu kathura zunubuhu. Waman kathura zunubuhu fannar aula bihi. Barang siapa yang banyak ngomong yang nggak ada manfaatnya, maka dia banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Ini ngeri Pak ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang nggak ada manfaatnya, atau kita ngomong sesuatu yang bukan bidang kita. Saya kalau suruh ngomong IT ya nggak paham saya. Ya, ngomong masalah medis, wah apalagi ya. Ini perlu sekolah yang luar biasa ini, yang lebih di bidangnya gitu loh. Nggak bisa ngomong sesuatu yang tidak pada bidangnya. Nah, ini akan terjadi banyak kesalahan. Kalau kita mengatakan perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan di atas dapat kita pahami betapa pentingnya belajar tazkiyatun nufus. Belajar tauhid betul. Tazkiyatun nufus juga betul. Ya, yang pertama emang tauhid, ya. Yang kedua adab, dan seterusnya baru kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya, semuanya penting. Ya, kalau kita ngerasa tauhid saya masih lemah nih, tahu tauhidnya lemah dari mana? Ya kita bingung besok mau makan pakai apa, ya besok mau makan bisa makan apa enggak, ya kita masih percaya sama dukun misalnya, ini tauhidnya lemah berarti. Kita ya pelajari tauhid. Kalau kita nggak mau belajar, berarti hati kita yang masalah Pak. Ya, udah dikasih tahu Pak, ini nggak boleh Pak, ini syirik kecil loh Pak, ini dosanya sangat besar. Tapi dia nggak mau terima. Nah ini hatinya bermasalah. Ya, itulah. Yang kedua ini pentingnya mempelajari tazkiyatun nufus. Kebersihan hati lebih penting dan lebih utama Pak. Kebersihan hati kita itu lebih utama dibandingkan kebersihan jasmani kita. Karena Allah tidak melihat rupa dan penampilan kita. Akan tetapi Allah melihat hati dan amalan-amalan kita. Allah nggak peduli Pak, kita mau pakai baju harga 2 juta pun nggak peduli. Ya. Kalau malah bisa menjadi hisab yang berat untuk kita. Ya. Allah nggak melihat berapa kapling tanah yang sudah kita punyai. Ya. Berapa perusahaan kita, Allah nggak melihat. Tapi Allah melihat hati dan amalan-amalan kita. Allah nggak melihat ini ganteng apa jelek, ya, bentuk matanya seperti apa, bentuk giginya seperti apa. Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Ya, akan tetapi Allah melihat hati dan amalan-amalan kita. Sering kita dengar kalimat di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Yang benar apa? Hati yang bersih dan sehat, ya, akan menampilkan perilaku dan akhlak yang bersih dan terpuji. Itu yang lebih tepat sebenarnya, tapi kepanjangan. Ya. Kalau hati kita bersih, ya, pasti dia akan berperilaku dan akhlak yang bersih dan terpuji. Ini kalau hatinya bersih, Pak. Perlu diperhatikan. Kan kadang-kadang kita sering ya melihat, ya, orang ini Masya Allah, dari raut mukanya aja kita tuh enak memandangnya. Ini sama ikhwan ya maksudnya, bukan ikhwan mandang ke akhwat, bukan. Sesama ikhwan atau saudara laki-laki, ya, saudara se-Islam, itu kita mandangnya itu teduh, enak gitu kan. Kemudian kalau ngomong itu bikin kita tentram, ya, tenang. Karena ada yang seperti itu beberapa orang, ya. Ini salah satu contoh bahwa dia memiliki hati yang bersih, Pak. Tapi kalau sedikit ngomong aja bikin orang nyeletuk, bikin sakit hati. Nah, ini berarti ada tanda-tanda terkontaminasi penyakit hati dia. Ya, perkataannya. Makanya kalau hati kita bersih, pasti dia memiliki sifat dan perilaku yang terpuji. Ya. Pasti ini.
Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan hati yang bersih, ya, hidup manusia akan lebih tenang, damai, dan bahagia. Bahagia itu letaknya di mana, Pak? Di hati. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya anak, bukan cantiknya istri, bukan, Pak. Bahagia itu adanya di hati, Pak. Hati yang menerima takdir yang Allah tetapkan. Ini hati yang bahagia dia. Ya, damai, tenang. Enggak pusing dia. Kalau dia beriman kepada Allah, dia enggak pusing besok saya mau makan apa. Besok saya ini bisa makan apa enggak nih. Tugas kita apa, Pak? Ikhtiar. Berusaha. Mau kerja apapun ya, mau dagang, mau di kantor, yang penting ikhtiar dulu, berusaha dulu. Masalah bisa makan apa enggak nanti dulu. Ya. Kalau ini sebagian manusia ini wallahu alam ya. Sebagian manusia ini anak baru lahir itu, Pak, udah dipikirin nanti mau sekolah di mana ya kan. Nanti harus masuk ke UI misalnya, kedokteran ya, UI. Ini udah jauh banget, Pak, pikirannya. Hari ini selesaikan dulu loh. Hari ini belum maghrib, belum selesai. Udah mikirin yang jauh. Ya. Nanti kalau saya punya anak 5 gimana? Bisa makan apa enggak nih? Sedangkan gaji saya kan cuma 2 juta, 2.500.000 ya. Sama bantu jualan online paling dapat 500.000. Nanti cukup enggak anak 5 ini? Sedangkan susu harganya berapa? Sekian. Inilah tanda lemahnya tauhid kita. Lemahnya iman kita, Pak. Ya, sering di kajian ini saya jelaskan. Saya lebih setuju dengan prinsip orang zaman dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Betul, Pak ya? Yang mungkin Bapak ini saudaranya ada berapa? 7 gitu kan. Berapa saudaranya, Pak? 5. Masya Allah. Orang zaman dulu anaknya 5, 7. Bapak saya 11. Mbah saya cuma petani. Ya. Yang mbah wedoknya di rumah. Bisa hidup anaknya. Bisa sekolah semua, alhamdulillah. Ya sekarang, udah Masya Allah, udah canggih kan. Toko jadi mana-mana. Anaknya cukup 2 aja. Nanti gimana sekolahnya nanti? Sekolah sekarang kan mahal-mahal, ya kan? Inilah, Pak, tanda lemahnya tauhid. Lemahnya iman kita. Ya. Kalau dia mempelajari tazkiyatun nufus, dia nggak akan mikir ke sana. Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan bangga dengan banyaknya umatnya. Dengan banyak umatnya. Ya. Anaknya 6, 7, ya. Tapi kalau anaknya 6, 7 ya harus kita bertanggung jawab sebagai suami. Jangan semangat bikinnya aja tapi setelah itu udah nggak mau ngurusin. Kata Ustadz kan yang di Air Bunda kemarin, rezeki kan dari Allah. Akhirnya apa? Makan tidur aja di rumah, Pak. Ngandalkan apa? Ngandalkan rezeki dari Allah aja. Tapi nggak mau kerja, malas-malesan. Nah, ini dia belum berikhtiar namanya. Sudah tawakal tapi belum ikhtiar. Nah, ini balik lagi ke tawakal lagi. Tawakal itu menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Tapi harus disertai dengan ikhtiar, usaha. Anak kita 5. Betul anak kita 5. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sudah tawakal, ya Allah, aku yakin rezeki dari Engkau ya Allah. Engkau yang Maha memberi rezeki ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, berikanlah kami rezeki ya Allah. Tapi dia nggak mau kerja. Berarti dia belum tawakal. Kalau dia sudah berikhtiar, sudah berusaha, entah itu ngojek, becak, ya, jualan keliling di pasar, dia sudah ikhtiar. Ya Allah, aku yakin Engkau yang memberikan rezeki. Engkau tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-Mu ya Allah. Loh, kita sholat, Pak. Kita sholat, kita tidak syirik. Masa Allah mau menyia-nyiakan kita? Ya kan? Tapi ya Allah, ujian aku banyak ya Allah. Ya Allah memberikan ujian karena dia tahu kapasitas iman kita. Kita bisa melewatinya. Paham ya? Contoh lagi dari tawakal ya, itu menyerahkan urusan kepada Allah disertai ikhtiar. Contohnya apa? Kita parkir motor di parkiran. Betul? Nah, kuncinya kita pegang, BPKB-nya disimpan di rumah, ya. STNK kita apa? Dimasukin dompet. Kalau hilang, qadarullah, sudah takdir dari Allah.
Tapi kalau BPKB di jok, STNK di dompet, di kunci, di motor misalnya. Kuncinya di situ, hilang. Kemudian dia ngomong, saya sudah bertawakal kepada Allah. Motor nih hilang, ya sudah takdir dari Allah, kalau hilang ya hilang. Sejatinya dia belum bertawakal. Seperti orang yang tadi, di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada sekumpulan para sahabat itu yang kerjaannya cuma duduk-duduk di depan masjid. Duduk-duduk di depan masjid, loh kamu nggak kerja? Kami mengandalkan rezeki dari Allah. Ketika ditanya, loh kok nggak kerja? Kami mengandalkan rezeki dari Allah. Kalau Allah kasih kita makan, ya kami makan. Kalau Allah nggak kasih kami makan, ya kami nggak makan. Nah, ini baru diluruskan. Kalian sudah bertawakal tapi belum ikhtiar. Karena para sahabat, mereka betul dijamin masuk surga semua. Tapi ada yang belajar, ada yang belum tahu. Ya. Ada sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, ada juga yang tidak memiliki riwayat hadis. Ya. Ada sahabat yang kapasitas kepintarannya Masya Allah, ada yang di bawah. Nah, seperti kita manusia biasa. Sahabat itu manusia biasa. Itulah pentingnya mempelajari tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa. Kita nggak bakal takut lagi sama namanya rezeki, Pak. Ya. Hidup kita akan tenang. Mau kita kerja 25 jam sehari, kalau rezeki kita segitu ya segitu aja. Ya, kerja sewajarnya. Ya, waktunya kerja ya kerja sesuai ikut aturan dari perusahaan misalnya, ya. Kemudian sore pulang kalau bisa ya. Kalau bisa ini ya. Jam 4 pada asar itu zikir sama keluarga. Ya, di aplikasi itu ada zikir petang namanya, zikir pagi petang. Pagi pada subuh, sore pada asar. Ya. Ajak anak kita berzikir, baca Al-Qur'an sama anak, ya enggak usah ambil lembur, Pak. Ini udah tenang banget hidupnya orang seperti ini. Nanti pada maghrib bapaknya kajian, ibunya di rumah masak. Pada isya makan bersama keluarga, habis itu istirahat. Itu udah luar biasa itu. Ya. Kalau kita punya jadwal seperti itu enak banget, Pak. Jadi otak kita ini ya, pikiran kita ini bukan dunia terus, dunia. Karena apa? Dunia ini hanya tempat sendau gurau. Kemarin sudah kita bahas ya. Kajian tentang ada di YouTube-nya Al-Manal, hakikat dunia. Dunia ini cuma tempat main-main aja, Pak. Seperti kita lagi perjalanan jauh, mampir, minta minum, habis itu pergi lagi. Ya? Seorang suami kerja, Masya Allah, Pak. Kerja sampai asetnya banyak. Mati, jadi rebutan ini asetnya nih. Jadi rebutan, istrinya nikah lagi, kan? Anaknya ribut, pengen yang ini, pengen itu. Ya? Bapaknya apa? Dihisap di akhirat. Repot, udah kerja sewajarnya aja. Kalau dia sudah tahu hati dia bersih, ya, dia paham bahwa aku ini diciptakan untuk apa sih? Nanti kita bahas insyaallah. Ya. Kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan bahwa salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyucikan jiwa. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min kulli lafi dhalalim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang mengutus kepadamu orang yang buta huruf, ummiyin. Ummiyin itu artinya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, ya, untuk apa? Mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan kaum muslimin, ya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Ini adalah hikmah dari atau urgensi mempelajari tazkiyatun nufus, ya. Tujuannya apa? Biar hati kita bersih.
nggak condong dengan dunia. Itu loh Pak. Ya. Nggak disibukkan dengan gosip, gibah. Kalau kita mau sedekah, ya udah sedekah aja. Nggak usah ada rasa pengen, wah nanti saya namanya nggak disebut, ya, nggak ditulis, kecewa dia. Kan biasanya gitu, kalau di masjid kampung-kampung itu ya, ada papan ini nama kan, Dimas 1 juta misalnya. Ya nama saya Dimas, Dimas 1 juta. Kalau nggak ditulis, kecewa dia. Ini pengurusnya ini nggak beres ini. Masa saya sedekah 1 juta nggak ditulis nama saya, ya? Atau ditulis hamba Allah dalam kurung Dimas misalnya. Nah ini sama aja, nggak boleh ya. Itu tujuan atau urgensi pentingnya mempelajari tazkiyatun nufus. Mempelajari tazkiyatun nufus itu ada kaidah-kaidahnya, ada rumus-rumusnya, ya. Insya Allah 2 pertemuan selesai ini kaidah-kaidahnya, baru kita masuk ke poin-poinnya. Kaidah yang pertama, tauhid adalah kunci dari penyucian jiwa. Tauhid itu kunci pokok, kunci utamanya. Apa itu tauhid? Tauhid ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan hal ibadah. Inilah. Karena apa ikhwan? Tauhid itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita diciptakan, Pak, bukan untuk kerja. Kita diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk wisata kuliner, bukan untuk jalan-jalan. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi Mas, berarti Mas saya nggak boleh kerja. Kerja itu bisa masuk ke ibadah, Pak. Kalau diniatkan karena Allah. Ya, makan hal yang mubah itu bisa bernilai ibadah kalau dia diniatkan karena Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita diciptakan bukan untuk main futsal, bukan untuk motor-motoran, tapi untuk beribadah. Ya. Tugas pokok kita itu ibadah. Ibadah yang kita sering dengarkan, yang nggak asing kan, sholat ya misalnya. Adapun pekerjaan kita sehari-hari itu selingan. Selingannya apa? Ngisi waktu luang untuk nunggu sholat. Nah ini Pak. Yang buka toko misalnya, yang jualan. Kalau bisa 5 menit sebelum azan, belajarlah dari sekarang. 5 menit sebelum azan mulai tutup dulu tokonya. Azan, berangkat wudu, berangkat ke masjid. Tenang Pak hidup kita. Ya, tulis di tokonya. Saya juga jualan soalnya, ya. Ketika orang yang jaga toko saya arahkan sholat. Mau kerja di sini syaratnya sholat. Kalau nggak sholat nggak usah kerja di sini. Ya, tulis pakai kertas saja, sedang sholat misalnya. Apakah nanti pelanggan akan lari? Enggak sama sekali Pak. Justru setelah pulang sholat, pelanggan itu insya Allah ya bakal nunggu di depan toko kita. Kalau rezeki kita Pak, ya. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau tutup sholat, nanti omset saya turun nih. Wah ini perlu diperbaiki Pak mindsetnya, cara berpikirnya. Ya, mau toko kita buka 24 jam pun kalau rezeki kita segitu ya bakal segitu aja. Nggak mungkin bertambah. Kadang orang kan ada yang jualan dari pagi sampai jam 9. Itu omsetnya puluhan juta. Ya kan? Ada yang buka dari pagi sampai sore dapatnya segitu-segitu aja. Inilah konsep rezeki Pak. Kita nggak tahu Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia. Waktu masih miskin, Masya Allah 5 menit, 10 menit sebelum azan udah ke masjid, ya kan? Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ba'diyah. Allah bukakan sedikit pintu dunia, udah silau. Sholat ke masjid, tapi rakaat kedua.
ketinggalan dikit lah. Ya. Allah bukakan lagi pintu dunia, sholatnya di rumah. Emang ngapa nggak boleh sholat di rumah? Kan sah sholat di rumah, tapi nggak dapat pahala sholat berjamaah. Ini rugi Pak. Ya, jangan sampai kita silau dengan dunia. Karena ingat, kaidah yang pertama itu Allah ciptakan kita untuk beribadah, bukan kerja, bukan main bola, bukan. Ya. Dan tauhid itu juga poros dakwah para nabi dan rasul. Ya, loh, kenapa harus ada nabi dan rasul? Nah, ini harus dipisah lagi nih. Ya, sering dengar ya. Nabi itu belum tentu rasul, sedangkan rasul itu sudah pasti nabi. Karena kita dari kecil pun nggak tahu mana nabi mana rasul. Ya, nabi itu yang diberikan syariat dan hanya dia tidak berkewajiban mendakwahkan. Sedangkan rasul dia diberikan syariat baru dan dia harus mendakwahkan. Ya, syariat baru harus mendakwahkan. Ini perbedaannya. Nabi itu ada 124.000 jumlahnya. Sedangkan Rasul hanya 360-an. Itu Rasul. Kalau Nabi banyak. Tauhid ini porosnya dakwah Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk mengatakan, menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Nah, tauhid nanti ada pembahasannya di Kitab Tauhid hari Rabu di Rumah Sakit Air Bunda insyaallah. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tauhid ini juga kewajiban pertama ya yang harus dilaksanakan manusia agar dia masuk ke dalam surga. Tanpa tauhid tidak mungkin masuk surga. Tanpa tauhid tidak mungkin selamat dunia dan akhirat. Ya. Tauhid itu apa? Yaitu tadi ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kalau dia tidak mengesahkan Allah, ya penampilannya Islam nih, ya, Muslim, tapi masih percaya ke dukun misalnya. Masih percaya ke ramalan-ramalan. Dia nggak yakin bahwa Allah yang menciptakan ini semua. Ya, Allah yang menurunkan hujan. Dia nggak yakin. Akhirnya apa? Tanya sama Mbah Dukun. Mbah, besok saya mau hajatan di rumah. Kira-kira hujan nggak besok Mbah? Hari apa hajatannya? Hari Rabu Mbah, tanggal 18 insya Allah Mbah. Oh sebentar saya cek jadwal dulu ya. Padahal dia lagi ngecek BMKG. Ya, ramalan cuaca di Android. Nah, dia dibohongin dia sama dukun ini. Kalau besok hujan, wah besok saya padat mas jadwal saya mas, jadi nggak bisa nerawang. Ini permainan dukun seperti ini Pak. Kalau besok hujan, wah nanti saya cek mas, besok insya Allah nggak hujan mas. Mengatakan apa? Insya Allah Pak, dukun ini. Padahal yang menurunkan hujan siapa? Allah. Hujan itu rahmat loh. Ya. Saya pernah lihat kalau di Merasi, nggak tahu kalau di Linggau ya, di kampung saya itu pakai apa namanya lidi. Wah digoyang-goyang gini. Biar apa mas? Biar nggak hujan katanya. Nolak hujan, dipindah hujannya ke Linggau katanya. Subhanallah. Ini gimana judulnya ini? Bisa pindah hujan, kalah Nabi Pak. Ya, Nabi aja nggak bisa pindahkan hujan. Ini orang biasa yang subhanallah nggak sholat orang ini. Saya tahu orang ini nggak sholat. Kok bisa-bisanya pindahkan hujan? Dari mana ini konsepnya seperti ini? Ya, ini harus diperhatikan. Ya, tauhid itu kunci utama masuk surga. Tanpa tauhid dia tidak akan masuk surga. Ya, kalau dia bertauhid sudah pasti masuk surga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ada sesembahan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Tapi dia banyak dosanya Ustaz, gimana? Ya, dia akan dihisab
sesuai dengan kadar kesalahan dia di dunia. Mungkin dia masuk neraka dulu, tapi nanti dengan rahmat dari Allah itu bisa dimasukkan ke dalam surga. Konsepnya Pak, kita masuk surga itu bukan karena banyaknya amal solih kita, bukan karena sholat kita, bukan Pak. Tapi karena apa? Karena rahmat dan kasih sayang Allah. Itu kunci surga. La ilaha illallah. Kemudian kalau Allah berkehendak kita masuk surga, ya udah masuk ke surga. Terus buat apa kita sholat? Buat apa kita zakat? Beramal solih? Untuk menentukan tempat kita di surga. Paham ya? Untuk menentukan tempat tinggal kita di surga nanti di posisi mana. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Kalau dia banyak amal solihnya, ya bagus amal solihnya, maka dia ditempatkan surga yang tinggi. Jadi kalau sekarang mungkin kita mikirnya, tidak apa-apa lah Ustaz, yang penting di pinggir-pinggiran jadilah Ustaz, di emperan surga jadilah. Ya. Tapi kalau kita bisa minta yang lebih, ya gimana? Nggak apa-apa. Minta surga Firdaus. Ya, nggak apa-apa. Kuncinya apa? Tauhid, bukan sedekah, bukan bayar zakat. Ya. Dia bersedekah, ya, bangun masjid, tapi dia menyekutukan Allah. Setiap satu Muharram dia ngasih sesembahan ke gunung, ke keramat. Gimana dia masuk surga? Ngasih makan jin dia. Kalau di Jawa itu ngasih makan Nyi Roro Kidul. Ya? Gimana ini? Menghanyutkan kepala kerbau, kepala sapi dihanyutkan. Nanam kepala kambing di kaki Gunung Merapi. Gimana masuk surga? Dan perlu kita ketahui Pak, yang melakukan itu semua biasanya penampilannya Muslim, pakai apa? Pakai kain, sarung, pakai baju takwa, baju koko, pakai peci, bawa kepala kerbau, ditanam. Waliyazubillah. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Inilah pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus, ya, terutama tauhid, mempelajari tauhid agar kita tidak terjebak ke dalam situasi seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau menyucikan jiwa. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau menyucikan jiwanya dengan tauhid dan iman. Ya, karena mereka akan diazab oleh Allah di hari kiamat dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah orang-orang musyrik. Alladzina la alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka mengingkari adanya kehidupan akhirat. Nggak percaya sama akhirat, Pak. Orang mati sudah tanam udah. Ya, dipikirnya mati udah selesai. Nggak percaya dia. Seperti orang-orang kafir di luar negeri. Ada orang mati ditulisnya RIP, rest in peace. Istirahat dengan damai. Damai dari mana? Orang kita lagi ditanya malaikat di sana, Pak. Ya. Dan ini kalau kita nggak percaya dengan kehidupan akhirat, ya, kita akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Di sini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tafsirnya, penjelasannya dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ya, az-zakah di ayat ini adalah tauhid. Zakah di sini menyucikan, artinya tauhid. Zakat itu zakat fitr itu Pak ya. Itu artinya mensucikan. Ya. Bukan identiknya dengan zakat bayar, bukan. Zakat itu artinya mensucikan. Tazkiyah artinya mensucikan. Ya. Di sini arti zakah adalah tauhid, ya, dan iman. Karena apa? Dengan iman dan tauhid, jiwa menjadi bersih. Jiwa menjadi bersih, ya. Tauhid itu mengandung makna menafikan, menghilangkan, ya, hak-hak, menghilangkan uluhiyah dari selain haknya Allah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita menghilangkan semua sesembahan selain Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada non-muslim merayakan hari raya mereka, kita ikut mengucapkan selamat hari Natal misalnya.
Ini berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Ya, ada yang salah dengan tauhidnya. Berarti kita meyakini Tuhan selain Allah. Gitu loh. Ya. Karena hakikat dari tauhid itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita dari SD itu diajari la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ada lagi yang lebih spesifik, Pak, arti dari la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan ya yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu arti yang lebih terperinci lagi. Kalau Tuhan, banyak Tuhan, Pak. Ya, di India itu sapi jadi Tuhan. Apalagi monyet jadi Tuhan. Hewan-hewan sapi, gajah jadi Tuhan. Ya. Tapi kita menafikan, menghilangkan semua itu dan hanya mengesahkan bahwa Allah yang berhak disembah. Kita nggak percaya lagi sama Tuhan di dunia ini selain Allah. Kita mengingkari sesembahan yang disembah oleh orang-orang non-muslim. Bahwa ini nggak benar. Hati kita harus mengingkari, ini nggak benar nih. Masa ada Tuhan selain Allah? Dan kita harus tanamkan ini kepada anak-anak kita, Pak. Jangan sampai anak kita tahu, oh itu Tuhan ya. Oh berarti boleh ya doa menghadap ke sana ya. Ya, ada simbol-simbol ini berarti boleh ya. Akhirnya mereka mengikuti. Nah ini nggak boleh, Pak. Ya. Waduh, ini baru kaidah yang pertama ini. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.